Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Gempur Terus Hati Mantan, pagi, sore, siang, malam dengan doa-doa terbaikmu. Ya. Nah, jadi ketika memang mantan tidak bisa kita temui, tidak bisa kita hubungi, bahkan sekarang mantan sudah bersama orang ketiga dan dia sudah memamerkan orang ketiga di media sosialnya, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya. Ketika kita berdoa, kita menyebut nama mantan di dalam doa kita. Maka apa yang terjadi pada mantan? Saat kita menyebut nama mantan, kan otomatis pikiran kita akan memvisualisasikan mantan seperti apa. Maka di situ kita butuh fokus untuk berdoa. Jadi jangan terbalik. Ketika kita mengerjakan sholat, kita justru terbayang-bayang mantan terus, membuat sholat kita jadi tidak khusyuk. Ketika kita berdoa, selesai sholat, kita berdoa, kan seharusnya saat berdoa inilah kita menselaraskan antara keinginan hati kita, lisan kita, dan pikiran kita tentang apa yang menjadi doa kita. Jadi jangan kemudian ketika kita menginginkan mantan, lisan kita mengucapkan namanya, tetapi pikiran kita melayang-layang. Justru yang muncul wajah-wajah para artis. Nah, ketika kita fokus, hati kita menginginkan dia kembali, lisan kita mengucapkan namanya, pikiran kita membayangkan dirinya, maka itu akan membuat pikiran kita dan pikiran dia menjadi terhubung. Kita sudah sering membahas ya, penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, bahwa pikiran manusia itu terkoneksi dengan pikiran manusia yang lainnya seperti halnya wifi. Ketika kita memikirkan mantan saat kita berdoa itu, nah maka saat itulah pikiran kita dan mantan terkoneksi. Mantan mengerti kalau kita sedang memikirkannya. Bagaimana caranya dia mengerti? Dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti tanpa harus mendengarkan, membaca, dan seterusnya. Seperti halnya juga kita punya intuisi. Kita tahu nih kalau mantan sedang memikirkan kita. Kita tahu nih kalau saudara-saudara kita sedang memikirkan kita. Itu kekuatan intuisi kita. Nah, maka ketika kita berdoa agar mantan kembali kepada kita dengan fokus, maka secara horizontal pikiran kita akan terkoneksi dengan dia. Secara vertikal, apa yang kita bayangkan itu akan menjadi doa yang langsung kita pancarkan ke langit. Coba itu, betapa kuatnya doa kita. Hati kita membisikkan doa, lisan kita mengucapkan doa, pikiran kita menggambarkannya dengan detil. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Jadi ketika kita berdoa, kita ingin kembali, ya kita bayangkan dia kembali kepada kita. Kita bayangkan dia menikah dengan kita. Kita bayangkan dia yang minta untuk menikah dengan kita. Nah, itu namanya perbanyak berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya
Ketika kita membayangkan itu, kita sedang meminta kepada Rob kita, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, itu namanya doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu adalah ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita hadir. Maka kunci terkabulnya doa adalah hati dan pikiran hadir ketika berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Karena itu ketika berdoa, apa yang kita inginkan itulah yang harus kita munculkan dalam pikiran kita. Kalau sehari semalam kita berdoa 5 kali, setiap selesai sholat subuh kita berdoa, kita sebut nama mantan dalam doa kita. Selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, selesai sholat isya. Kalau bisa sebelum tidur, kita kerjakan sholat witir, kita berdoa lagi. Malam hari kalau terbangun, kerjakan tahajud, berdoa lagi. Maka ketika terus kita berdoa, kita gempur hati dan pikiran mantan dari pagi sampai pagi lagi dengan doa terbaik kita. Ya, dengan hati dan pikiran yang hadir, yang ketika kita memikirkan dia dalam doa, pikiran kita terkoneksi dengan pikiran dia, maka insya Allah mantan akan kembali. Mantan akan menjadi jodoh kita. Dia akan terus gelisah, tidak tenang ketika jauh dari kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.